Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di babak ketujuh, Faide kandidat 2022, Richard Rapot pegang buah putih dan Ian Nepo pegang buah hitam. Dan partai ini berlangsung cukup alot teman-teman. Dimulai dari E4 oleh Richard dan E5 Ian Nepo. Kuda F3, kuda F6. Kuda di sini memukul pion dan D6. Pembukaan Petrov varian Staunton dimulai teman-teman. Kuda F3 kembali dan sekarang dipukul oleh pion. Kalau ternyata di sini di posisi ini teman-teman, menteri yang masuk, maka tentu akan dibalas dengan menteri. Karena tidak mungkin putih dibiarkan mengambil perwiranya. Kembali ke posisi. Langkah partai dimainkan oleh putih. D4, D5 dan dibalas gajah D3. Gajah D6 dan langsung rokade. Hitam rokade, C4. C6, menteri ke B3. Di sini tentu langkah yang sangat bagus dari putih teman-teman. Karena ingin mengambil pion yang di D5. Tapi langkah dari Nepo adalah gajah G4. Perhatikan, dia membiarkan pion yang di B7 ini kosong teman-teman. Tapi jika putih tertarik dengan pion ini teman-teman, akan datang langkah seperti ini. Dan misal dilanjutkan dengan memukul benteng. Gajah di sini langsung dibuang untuk cek. Jika lari ke H1, maka akan berakibat seperti ini teman-teman. Dipukul dan di sini checkmate tidak bisa dihindari teman-teman. Kalau misalnya di posisi tadi ini malah dipukul oleh raja, maka lebih tragis lagi teman-teman. G1 dan di sini langsung G4. Tentu tidak bisa dibela karena pion langsung diancam checkmate. G3 langkah terbaik, H3. Checkmate tidak bisa dihindari teman-teman. Kembali ke posisi gajah G4. Langkah itu sudah dihitung oleh Richard Rapot. Akhirnya dia memilih gajah memukul kuda. Pion di sini kali gajah dan kuda G5. Dilanjutkan gajah ke E7. Kuda kali pion. Menteri kali pion dan menteri kali B7. Sekilas dari serangan putih sudah masuk dan unggul posisi dari putih ini teman-teman. Tapi di langkah 13 ini menteri memukul kuda dan menteri putih memukul benteng. Gajah ke H3. Ancaman checkmate tidak bisa dihindari teman-teman. Langsung dipukul, dihilangkan langkah itu dan menteri cek G6, H1 dan menteri E4. Langkah ini membuat dari putih dipaksa untuk remis. G1, G6 lagi, H1, E4 lagi. Tawarannya dari sini putih harus memaksa pion F3, kalau tidak hitam tentu mengajar remis. Ternyata langkah itu dijalankan oleh Richard Rapot. Menteri D3 dengan mengancam benteng G2. Dilanjutkan dengan G6 lagi, H1 dan D3 lagi. Langkah bolak-balik dimainkan oleh Nepo ini teman-teman. Akhirnya dia kuda D2, menteri D7 dan kuda Ke4. Setelah kuda Ke4 ini teman-teman, tidak sadar mungkin dari putih bahwa menterinya terjebak. Langsung kuda ke-6, menteri dari putih terjebak. Akhirnya dipukul ke benteng. Nilai yang setara sebenarnya teman-teman, yakni 2 benteng dengan 1 menteri. Gajah kali menteri dan gajah ke-4. Menteri kali pion, benteng A gede 1. Persiapan untuk mengepin gajah gelap dari hitam. H6 dijawab oleh hitam dan gajah G3.
Dilanjutkan dengan kuda C5. Mengajak peraduan di sini. Di sini putih tidak mungkin mengepin gajah karena bentengnya nganggur, teman-teman. Benteng F ke E1 terlebih dahulu, dilanjutkan kuda ke E6. Di blok langkah yang tujuan ingin mengepin. A3 dan H5. Benteng ke D3. Dibalas dengan menteri F5. B4 dan H4. Jika di H4 ini, teman-teman, gajah memukul pion, tentu kuda ke F4. D4 dan dilanjutkan dengan kuda ke G6. Ingin mengambil gajah, dan jika langkah salah, tentu satu perwira hilang. Terbaik hanya kuda ke D2. Kuda di sini memukul dan benteng kali gajah. D3 ini susah untuk dihindari, teman-teman, karena ketika kuda salah lari atau malah dilindungi harus kehilangan salah satu perwiranya. F1 dan terjadi cek. G1 dan menteri menggerogoti pion dari hitam, teman-teman. Kembali ke posisi di saat H4. Langkah partai dijawab oleh Richard Trapot, gajah ke B8, teman-teman. Kuda G5. Benteng ke E3 dibalas dengan kuda kali kuda. Pion kali kuda F2. H3 di sini. Gajah ke E7. Dilanjutkan dengan gajah ke H2. Gajah G5, gajah G1 dan menteri ke D2, teman-teman. Benteng di sini mengancam lagi. D3. Setelah pion ini terancam dua sisi, teman-teman, tidak mungkin salah satu bisa dilindungi. Gajah ke E3 mengajak pertukaran dan F6 ditolak langkahnya dari Ian Nepo. Dipukul pion ini, teman-teman, dan di sini langsung dicek terlebih dahulu G1 dan G3. Setelah F1, teman-teman, karena kalau dilindungi dengan benteng tentu harus kehilangan benteng. Raja F1 dan H3. Inilah detik-detik dari Richard Trapot menyerah, teman-teman. Masih dijawab dengan gajah ke G1, teman-teman. Satu langkah dari ini, dari putih langsung menyerah. Kemana langkah Ian Nepo yang membuat Richard Trapot menyerah? Gajah ke H4. Di partai, teman-teman, di posisi ini dari Richard Trapot menyerah. Ada beberapa kemungkinan di sini. Jika di sini benteng F2, tentu di sini H2. Langkah serba salah. Apakah promosi menteri harus terjadi atau diambil? Jika di sini dipukul oleh gajah, tentu checkmate. Dan misal di posisi ini dipukul oleh benteng, dia harus kehilangan benteng. Kembali ke posisi di saat gajah ke H4. Jika di sini H2, gajah untuk mengancam menteri, F3. Mustahil untuk dilindungi, teman-teman. Dan terbaik hanya ke G1. Maka hilang di sini benteng. Benteng kali gajah dan checkmate. Kenapa dia menyerah di posisi ini, teman-teman? Kemungkinan yang terakhir, kalau ke C5 bagaimana? Akan datang F3 cek. G1 tetap hilang, teman-teman. Dan setelah benteng ini misalnya menghindar ke H2 untuk ancaman alasan checkmate, maka D1 sudah membungkam langkah dari Richard Trapot. Makanya di posisi gajah H4 dari Richard Trapot menyerah atas langkah Ian Nepo. Semoga menjadi inspirasi untuk teman-teman. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.